Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengawali hari ini, kita mau datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hari yang Tuhan beri. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema hari ini, tidak dapat melihat kerajaan sorga. Tidak dapat melihat kerajaan sorga. Ayat pokok dari Yohanes 3 ayatnya yang pertama. Saya bacakan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Di dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus menjawab Nikodemus, yaitu seorang pemimpin agama Yahudi yang datang kepadanya. Dan Nikodemus tidak mengerti yang Yesus katakan. Di dalam Yohanes 3 ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Yang dimaksud dilahirkan kembali adalah seorang dikatakan lahir baru ketika pada saat pertama kali ia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dilahirkan di dalam Roh Kudus. Orang yang lahir baru adalah orang yang harus sudah hidup dalam pertobatan, tidak lagi hidup dalam dosa. Hal ini dimungkinkan karena pekerjaan dari firman Allah dan Roh Kudus yang mengubahkan hidup orang percaya sehingga mampu hidup sesuai firman Allah. Apa arti yang Yesus katakan? Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan siapa yang tidak dapat melihat kerajaan Allah? Jawabnya adalah orang yang tidak dapat melihat kerajaan Allah adalah orang yang tidak layak mendapat tempat di sorga. Karena mereka hidup di dalam dosa, tidak mau bertobat, yaitu orang yang hidup menuruti daging, hawa nafsu dunia, sehingga tidak akan mendapat bagian dalam sorga. Yesus katakan di dalam Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi orang yang tidak dapat melihat kerajaan sorga
adalah orang yang hidup menurut daging, hawa nafsu. Sebagai contoh di dalam firman Tuhan, orang yang hidup menurut daging di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Di situ tertulis, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu hidup lahir baru, harus dipimpin Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Firman Allah juga menjelaskan, orang yang sudah lahir baru adalah milik Kristus, mendapat jaminan keselamatan. Sorga akan menjadi bagian dalam hidupnya. Di dalam Roma 8 ayat pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum. Sebab itu di dalam 2 Korintus 5 ayat pertama di situ dijelaskan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus, dia mengalami kelahiran baru, sehingga orang itu hidup dalam pertobatan, hidup yang baru, sehingga dia mendapat jaminan bahwa hidupnya memperoleh sorga kelak. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau hidup taat melakukan firman Allah, maka orang itu akan selamat sehingga layak mendapat tempat di dalam sorga. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, hamba datang kepada Engkau memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan bagi siapapun jemaat yang mendengarkan acara doa pagi ini, siapapun juga Tuhan yang mengikuti program ini. Kiranya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong kami semua supaya kami dapat melakukan firman Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan, dilahirkan kembali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup di dalam pertobatan, hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap keluarga, suami, istri, anak-anak. Tuhan, di dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan jaga, pelihara, lindungi, Tuhan berkati jasmani maupun rohani. Hamba berdoa untuk setiap kegiatan sepanjang hari ini bagi mereka yang bekerja
Di dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan tolong bagi mereka yang berdagang diberkati Tuhan. Setiap aktivitas anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Juga hamba berdoa bagi setiap ibu-ibu rumah tangga di rumah, setiap anak-anak yang sekolah Tuhan, masih sekolah, Tuhan berkati jasmani maupun rohani. Tuhan tolong mereka, pimpin langkah hidup mereka. Bagi yang belum mempunyai pekerjaan, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan rejeki kepada mereka. Tuhan mungkin ada yang sakit, kiranya bilur-bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, nyatakan mujizat daripada Tuhan. Bilur Yesus menyembuhkan, sehingga ada kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan Yesus tolong dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Beri jalan keluar bagi mereka yang dalam kesulitan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami juga bersyafaat juga bagi Bapak Gembala, setiap anak-anak dan cucu-cucu dari keluarga Bapak Gembala diberkati Tuhan, sehatkan, pakai mereka. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa boleh datang di dalam pelayanan GPDI Budi Mulia ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Semakin banyak jiwa-jiwa, semakin rindu beribadah dan melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati pelayanan di GPDI Budi Mulia. Tuhan, juga kami teringat berdoa syafaat untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri yang ada, para pemimpin kami semuanya diberkati Tuhan. Tuhan berkati Indonesia semakin maju, berkati kota Jakarta, diberkati Tuhan menjadi sejahtera, aman, dan penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Setiap usaha menangani pandemi, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Setiap rumah sakit, setiap dokter suster yang ada, pengobatan yang ada, Tuhan tolong semuanya di dalam nama Yesus. Setiap usaha penginjilan diberkati Tuhan di Indonesia. Setiap daerah, setiap pelosok diberkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Banyak jiwa boleh datang kepada Yesus. Sepanjang hari ini Tuhan tolong semua jemaat yang ada GPDI Budi Mulia diberkati Tuhan. Setiap mereka yang mengikuti doa pagi ini juga diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Miserahkan hidup kami sepanjang hari ini beraktivitas, mohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.